Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Wakarukit tingkat 2 Murid Pemirsa, yang saya hormati para pamen dokter spesialis, para pamen staf, para kabit, para kepala departemen, pada para karuk Rumah Sakit tingkat 2 Murid Pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sampai pagi hari ini masih diberikan nikmat kehidupan baru, diberikan nikmat kesehatan, dan diberikan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir untuk melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan negara kepada kita. Pada rapat pagi hari ini ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait sumber daya manusia, yang kedua terkait pelaksanaan atau persiapan sistem informasi manajemen rumah sakit, yang ketiga terkait persiapan kamar rawat inap standar, dan yang keempat terkait efisiensi atau efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Yang pertama terkait sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Rumah Sakit Ridwan Mersa saat ini rasio antara tenaga kerja dengan bidang keahlian kesehatan dibandingkan dengan tenaga kerja dengan keahlian non kesehatan, porsinya atau rasionya lebih besar tenaga kerja dengan keahlian non kesehatan. Tentu saja hal ini berdampak tidak baik terhadap kinerja atau produktivitas Rumah Sakit tingkat 2 Ridwan Mersa. Oleh karena itu, manajemen saya selaku pimpinan rumah sakit membuat kebijakan ke depan rekrutmen untuk tenaga kerja di Rumah Sakit tingkat 2 Ridwan Mersa akan memprioritaskan tenaga kerja dengan keahlian di bidang kesehatan, sehingga harapannya rasio antara tenaga kerja di bidang keahlian kesehatan dengan non kesehatan akan lebih besar porsinya pada tenaga kerja di bidang dengan keahlian kesehatan. Harapannya hal tersebut akan meningkatkan kinerja, akan meningkatkan kualitas pelayanan yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit tingkat 2 Ridwan Mersa, sehingga kita bisa melaksanakan atau memberikan pelayanan secara paripurna baik kepada pasien dinas maupun keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya adalah terkait persiapan pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kesehatan sudah menetapkan bahwa pada Januari tahun 2024 diharapkan seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta harus terkoneksi dengan Satu Sehat. Terkait hal tersebut, tim IT Rumah Sakit tingkat 2 Ridwan Mersa sedang membangun sistem informasi tersebut. Alat komputer bisa kita siapkan, sistem atau software yang harus disiapkan juga sudah siap, tetapi tanpa ada yang mengawaki, dalam hal ini SDM-nya yang harus menginput data ke sistem informasi tersebut. Kalau tidak aktif atau tidak acuh, maka SIM RS tersebut tidak akan berjalan. Sehingga saya berharap Bapak Ibu bisa memotivasi seluruh anggota rumah sakit tingkat 2 Ridwan Mersa untuk berperan secara aktif, menginput atau mengisi tugasnya, melaporkan tugasnya ke dalam SIM RS tersebut. Semua harus terlibat secara aktif, tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah mau atau tidak mau. Ini tuntutan yang memang harus bisa kita penuhi, sehingga SIM RS Rumah Sakit tingkat 2 Ridwan Mersa bisa berjalan dengan sempurna. Masukan dan saran kepada tim IT tentu saja sangat diharapkan, sehingga sistem tersebut akan berjalan dengan baik. Dan tentu saja ini akan memberikan kemudahan kita juga untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Sehingga saya harapkan seluruhnya
komponen yang ada di Rumah Sakit Muhyiddin Mersa untuk berperan secara aktif untuk mensukseskan program SIM-RS Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa. Yang ketiga terkait persiapan untuk kamar rawat inap standar. Kita pahami bersama bahwa saat ini ada ketentuan bahwa kamar rawat hanya boleh terisi 4 tempat tidur. Saat ini Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa memiliki 225 tempat tidur. Tetapi dengan kebijakan KRIS ke depan, bila dilaksanakan, ternyata Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa hanya terpenuhi 187 tempat tidur. Tentu saja ini akan berdampak bahwa Rumah Sakit Muhyiddin Mersa yang saat ini tipe B harus memiliki minimal 200 tempat tidur. Sehingga kalau diterapkan sistem KRIS ini, maka terjadi penurunan sebanyak 187 tempat tidur. Sehingga konsekuensinya rumah sakit kita akan diturunkan tipenya menjadi tipe C. Tentu saja hal ini sangat tidak menguntungkan. Sehingga kami manajemen mengambil kebijakan untuk merekayasa ruangan yang ada saat ini. Nanti ada satu bagian dalam hal ini ruangan VK akan kita renovasi sehingga itu dijadikan kamar rawat untuk pasien, sehingga diharapkan untuk 200 tempat tidur tersebut bisa terpenuhi. Harapannya dengan renovasi ruangan VK ini akan siap 202 tempat tidur. Dengan demikian harapannya Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa tetap masuk dalam kelompok tipe B. Saya berharap bahwa bagian-bagian yang mungkin merasa terkurangi kepentingannya untuk bisa memahami kebijakan ini diambil adalah untuk kepentingan kita bersama, sehingga Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa tetap masuk dalam kelompok rumah sakit tipe B. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu terkait efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Seperti kita pahami bersama bahwa Rumah Sakit Muhyiddin Mersa saat ini masih mengalami defisit terkait antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh rumah sakit dengan klaim yang bisa diajukan kepada BPJS. Seperti kita pahami bersama bahwa 90% pasien yang dirawat, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, adalah peserta BPJS. Saya berharap ke depan baik dokter, rekan sejawat dokter, perawat maupun bidan bisa sama-sama berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara efektif dan efisien. Saya berharap sejawat dokter, dokter umum maupun dokter spesialis untuk bijak dalam menentukan atau melakukan pemeriksaan penunjang, dan juga bijak dan selektif dalam memberikan terapi yang terbaik buat pasien. Meskipun kita mengutamakan prinsip efisiensi, tetapi kepentingan pasien atau kesembuhan pasien tetaplah menjadi yang prioritas. Jangan sampai upaya efisiensi yang dilakukan tetapi merugikan atau mengurangi kenyamanan, keselamatan bagi pasien dan keluarga. Tetap upaya efisiensi ini kita lakukan dengan mengedepankan kepentingan keselamatan dan kesehatan pasien. Demikian apa yang perlu saya sampaikan pada rapat pagi hari ini. Saya berharap bahwa ini bisa kita pahami bersama, bisa kita laksanakan bersama, kita lakukan koordinasi bila ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terkait pelaksanaan apa yang sudah saya sampaikan, sehingga kebijakan dari manajemen rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Kita semua sama-sama punya komitmen untuk memajukan dan mengembangkan Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa menjadi rumah sakit kebanggaan bagi anggota TNI dan keluarganya, dan juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat umum untuk berobat ke Rumah Sakit Tingkat 2 Muhyiddin Mersa.
Itu saja bisa saya sampaikan. Bila ada masukan atau saran, saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.